Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6B Praktikum Bioinfor akan menjelaskan mengenai aplikasi RStudio. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Caturisa, yang kedua ada Ibrahim Fauzi, yang ketiga ada Yuli Setia Marseli, yang keempat ada Yolanda Amelia Putri, yang kelima ada Anida Amelia, yang keenam ada Uni Hazia Nabila Ahadi, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Farah Fatihah Kamila. Baiklah, pertama penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Uni Hazia. Kepada Uni Hazia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membuka bagian file, klik file, lalu kita klik new file. Lalu setelah itu klik AirScript. Nah, maka di sini akan ditampilkan panel AirScript. Nah, pada RStudio ini terdapat 4 panel. Yang pertama itu bagian kiri atas itu ada panel AirScript, lalu bagian kiri bawah itu panel konsol, dan bagian kanan atas itu bagian environment, dan lalu bagian kanan bawah itu panel plots. Nah, untuk 4 panel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu panel AirScript. Panel ini berfungsi untuk tempat menulis, menyimpan, dan mengedit script R, sehingga memudahkan pengguna untuk menulis kode sebelum dijalankan di RStudio ini. Di AirScript ini kita masih bisa mengedit-ngedit jika kita salah memasukkan data. Nah, lalu pada di bawahnya itu ada panel konsol. Panel konsol ini fungsinya untuk menjalankan perintah R secara langsung dan menampilkan hasilnya. Di sini kita bisa melihat output ataupun error data yang kita masukkan, dan hasil penghitungan kode yang kita masukkan. Ya, saya lupa tadi di bagian AirScript itu kita untuk menjalankan perintahnya kita bisa mengklik run ataupun mengklik enter, control enter untuk melihat hasilnya, dan otomatis hasilnya juga akan ditampilkan di bagian konsol. Nah, selanjutnya itu pada bagian panel environment. Panel environment ini menampilkan semua variabel, data frame, dan objek lain yang telah kita buat. Nah, environment ini menyimpan daftar perintah yang sudah kita jalankan di konsol, sehingga bisa kita gunakan kembali. Nah, apa yang kita masukkan di konsol itu akan ditampilkan datanya di bagian environment ini. Lalu di bawah itu ada yang terakhir itu ada bagian plots. Bagian plots ini menampilkan grafik hasil visualisasi data. Grafik ini bisa disimpan di berbagai format. Nah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai fungsi-fungsi keempat panel ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Uni Hazia. Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai eh, pembuatan perjumlahan sederhana akan dijelaskan oleh Fauzi. Kepada Fauzi dipersilahkan. Baik, baik. Setelah kita tahu fitur-fitur dan juga fungsi dari RStudio, mungkin kita langsung ke cara penggunaan dari RStudio tersebut. Mungkin kita belajar dari awalnya dulu. Itu pada RStudio ini kita bisa melakukan penjumlahan sederhana seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang pertama itu kita letakkan kursornya di bagian AirScript. Nah, setelah ada tanda seperti itu, baru kita ketik, misalnya kita mengetik
15 ditambah 12 gitu. Nah, pada bagian ini kita pencet run agar apanya itu berjalan gitu, fungsinya berjalan, dan itu akan muncul nanti di bagian konsol. Nah, mungkin selanjutnya kita coba pengurangan, mungkin 15 dikurang 10. Nah, untuk melakukan fitur fungsinya ini, kita tetap harus melakukan run karena di bagian AirScript itu tidak bisa dilakukan enter itu. Nah, setelah di run, nanti akan muncul lagi di bagian konsol. Dan untuk perkalian dan pembagian itu juga hal yang sama yang dilakukan pada penjumlahan dan pengurangan tadi. Mungkin bisa ketik aja. Ketik random salah. Udah tahu anggur itu. Oh ya, eh, pada perkalian dan pembagian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, yaitu yang pertama, pada perkalian itu kita menggunakan simbol bintang gitu, bukan simbol X atau silang ataupun simbol titik yang biasanya umum digunakan pada matematika. Dan untuk pembagian itu kita menggunakan simbol garis miring, bukan menggunakan simbol titik dua yang ada garis di tengahnya. Jadi itu dapat diperhatikan sebelumnya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Baiklah, terima kasih Fauzi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai log dan akar. Nah, di sini dapat kita ketik terlebih dahulu log 5, log 10 dalam kurung 5, dalam kurung 100. Nah, di sini selanjutnya dapat kita klik run untuk melihat hasilnya. Nah, akan keluar hasil pada panel konsol. Nah, di sini kita juga dapat menggunakan akar dengan menggunakan kode SQRT. SQRT dari 5 misalnya. Lalu selanjutnya kita klik run. Nah, pada panel konsol akan keluar hasil dari akar dari 5. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya mengenai 5 kategori dan 20 macam akan dijelaskan oleh Caturisa. Kepada Caturisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa 5 kategori yang kami pakai dalam RStudio kali ini, di mana 5 kategori itu ada jenis daun, panjang daun, lebar daun, panjang tangkai, dan jumlah daun. Di sini kita terlebih dahulu memilih jenis tumbuhan yang ingin kita pakai. Jenis tumbuhan sebelum itu formatnya yaitu jenis tumbuhan di mana spasi itu diganti dengan underscore, terus diiringi dengan tanda panah. Setelah itu C, uh, setelah itu C, buka kurung, masukkan jenis tanaman yang ingin kita pakai, ditandakan dengan tanda kutip.
seperti pohon mangga, lalu pohon rambutan, pohon jambu, pohon apel, pohon pisang, pohon pala. Baik, di sini kita sudah membuat 20 kategori jenis tumbuhan yang akan kita pakai. Setelah itu kita dapat mentikkan, maka data kita tulis tadi akan di Konsol. environment. Terus sih. Selanjutnya kita kita dapat membuat tinggi daun, daun, 4, 8, 9, 4, 5, 6, 11, 8, 10, 7, 6, 8, 13, 11, 10, 9, 4, 6, 8. Sebelum itu kita dapat menghitung kembali jumlah dari data yang kita bikin. Berlebihan aja. Berlebih satu. Jika datanya ini kita kita hapus. hapus, jika datanya kurang, bisa kita tambah. Untuk membuat data dalam RStudio ini jumlahnya harus sama. Selanjutnya kita dapat membuat gambar. Klik turun dulu. Sebelum itu kita dapat bergerak. Selanjutnya lebar daun. Dibalikin aja lah angka yang di atas tuh ke bawah. Iya. Dari 6, Iya, iya. dari 6 sampai 7. Selanjutnya kita dapat membuat juga data lebar daun yang kita inginkan. Sebanyak 20 data juga.
Setelah itu kita dapat mengklik run. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah daun. Satu, 4, 7, 4, 5, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 4, 6, 3, 2, 4, 1, 6, 4, 2. Kita dapat memastikan lagi jumlah data yang kita bikin apakah sudah cukup 20. Hilangkan komanya. Selanjutnya kita dapat mengklik run kembali. Yang terakhir itu kita dapat membuat jarak daun sebanyak 20 data juga. Yang selanjutnya. Baik, setelah itu kita dapat mengklik run kembali. Setelah itu kita sudah mendapatkan 5 kategori dan 20 data yang kita inginkan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Yola. Kepada Yola dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai untuk membuat tabel dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, caranya itu kita klik tabel, kemudian tanda panah, strip, dan C, kemudian masukkan kurung. Nah, kemudian kita masuk. Salah, anjir. Iya, kan? Data frame. Iya. Benar aja. Ulang ya. Baiklah, selanjutnya kita ketik tabel, kemudian tanda panah, strip, kemudian kita klik data, dot rem. Nah, kemudian kita buka kurung dan kita masukkan data-data sebelumnya.
Nah, setelah kita masukkan semua variabel tadi, kita klik run. Nah, kemudian di bawahnya kita klik tabel. Run. Kemudian kita klik run lagi. Nah, selanjutnya untuk membuat jarak antar tabel itu kita klik tabel. Ya. Kemudian kita buat tanda kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Terus kita masukkan data yang ingin kita lihat jaraknya. Misalnya itu 1.2. Nah, kita run. Nggak nampak bejir. Oh, nggak situ. Oh, nggak tahu titik. Nah, ada. Kemudian untuk yang kedua, kita ketik lagi tabel, kemudian buka kurung kurawal. Kita masukkan data 2,4. Kemudian kita run. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu cara membuat blog itu dengan cara diketik upload. Lalu dalam kurung ini itu cari kategori yang bersifat kuantitatif seperti tinggi daun, koma lebar daun. Setelah itu klik run. Maka akan terbentuk plot di bagian sebelah kanan. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan histogram. Pertama kita klik his, lalu buka kurung, dan kita masukkan satu variabel seperti misalnya tinggi daun. Lalu klik run. Nah, berikut tampilan histogram di sebelah kanan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nida. Mungkin sekian penjelasan mengenai aplikasi RStudio dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.